Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teknik dan Metode Pemecahan Problematika Perkembangan Peserta Didik. Saya Ilmaliana dan dua anggota lainnya yaitu Najwa Kamilia dan Yeti Asbahatun Nafiah. Waktu saya persilakan. Problematika peserta didik. Pertama, pengertian masalah peserta didik. Kenakalan anak dan remaja itu ialah tindakan perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum agama dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman, dan juga merusak dirinya sendiri. Apabila tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa, hal itu disebut kejahatan atau kriminal, seperti membunuh, merampok, memperkosa, menodong, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya penyebab masalah peserta didik. Sebab-sebab yang menimbulkan kenakalan tersebut adalah faktor-faktor di dalam anak itu sendiri, faktor-faktor di rumah tangga, faktor-faktor di dalam masyarakat, dan juga faktor-faktor yang berasal dari sekolah. Macam masalah peserta didik. Rokok. Meskipun semua orang tahu bahaya yang timbul akibat merokok, akan tetapi para perokok tidak pernah sadar akan bahaya yang timbul dan dampaknya dapat ditolerir oleh masyarakat. Bahaya rokok. Rokok sangat merugikan bagi kesehatan, akan tetapi masih banyak orang yang tetap memilih untuk menikmatinya. Racun dan karsinogen yang timbul akibat pembakaran tembakau dapat memicu terjadinya kanker. Kemudian penyebab remaja merokok. Yang pertama, pengaruh orang tua, pengaruh dari teman, faktor kepribadian, dan pengaruh iklan. Kemudian upaya pencegahan. Dalam upaya prevensi untuk menghentikan perilaku merokok, penting mempertimbangkan dan dikembangkan. Dengan mengupayakan motivasi untuk berhenti atau tidak mencoba untuk merokok yang akan membuat mereka tidak terpengaruh oleh godaan merokok yang datang dari teman atau kebiasaan keluarga dan orang tua. Perilaku konsumtif. Konsumtif merupakan perilaku di mana timbulnya keinginan untuk membeli barang-barang yang kurang diperlukan untuk memenuhi kepuasan pribadi. Remaja yang kini banyak terjebak dalam kehidupan konsumtif dengan rela mengeluarkan uangnya untuk menuruti segala keinginan. Bukan kebutuhan dalam kesehariannya, remaja menghabiskan uang mereka untuk membeli makanan, pakaian, perangkat elektronik, hiburan seperti menonton film, dan sebagainya. Semua ini dilakukan remaja kebanyakan hanya untuk ajang pamer dan gengsi. Kita tahu remaja merupakan fase di mana mereka masih dalam situasi labil. Kemudian berdasarkan definisi di atas, maka dalam konsumtif ada dua aspek mendasar, yaitu yang pertama, adanya suatu keinginan mengonsumsi secara berlebihan, dan yang kedua adalah pemborosan. Dalam perilaku konsumtif terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsumtif. Ada dua, yaitu yang pertama, faktor internal. Dalam faktor internal terdapat dua aspek, yaitu faktor psikologis dan pribadi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal atau lingkungan. Perilaku konsumtif dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Perkelahian remaja. Dalam perkelahian belajar, bila dijabarkan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perkelahian belajar. Yang pertama adalah faktor eksternal. Remaja yang terlibat perkelahian biasanya kurang mampu melakukan adaptasi pada suatu lingkungan yang kompleks. Kemudian yang kedua adalah faktor keluarga. Rumah tangga yang dipenuhi kekerasan, entah antar orang tua atau pada anaknya, jelas berdampak pada anak. Anak ketika meningkat remaja belajar bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya, sehingga wajar apabila dia melakukan kekerasan pula. Kemudian faktor sekolah. Sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu, tetapi terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas mengajarnya. Karena itu, lingkungan sekolah yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak ada fasilitas praktikum dan sebagainya, akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-temannya. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lingkungan di antara rumah dan sekolah sehari-hari dialami remaja juga membawa dampak terhadap munculnya perkelahian.
misalnya di lingkungan rumah, dan anggota lingkungan yang berperilaku buruk, misalnya narkoba. Juga lingkungan kota yang penuh kekerasan. Semua itu dapat merangsang remaja membuat sesuatu dari lingkungannya, kemudian reaksi emosional yang berkembang mendukung untuk memunculkan perilaku perkelahian. Selanjutnya yaitu poin B, faktor problematika pada peserta didik. 1. Yaitu perilaku agresi pada peserta didik. Perilaku agresi tidak muncul begitu saja, tetapi ada faktor penyebabnya. Perilaku agresi merupakan respon terhadap sebuah stimulus. Ada beberapa penyebab sehingga agresi muncul. Yang pertama yaitu amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem syaraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan adanya kesalahan yang mungkin nyata-nyata salah atau mungkin juga tidak, dan saat marah ada perasaan ingin menyerang, meninjau, menghancurkan atau melempar sesuatu dan timbul pikiran yang kejam. Yang B yaitu faktor biologis. Ada 3 faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi, yaitu 1. Gen. Gen berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku agresi. Yang kedua, sistem otak yang tidak terikat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau menghambat sirkuit neural yang mengendalikan agresi. Orang berorientasi pada kenikmatan akan sedikit melakukan agresi dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mengalami kesenangan dan kegembiraan. Yang ketiga yaitu kesenjangan generasi. Adanya perbedaan atau jurang pemisah antara anak dan orang tuanya dapat terlihat dalam bentuk komunikasi yang semakin minimal dan sering kali tidak nyambung. Kegagalan komunikasi yang semakin minimal dan sering kali tidak nyambung. Kegagalan komunikasi orang tua dan anak diyakini sebagai penyebab timbulnya perilaku agresi pada peserta didik. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada 2 yang mempengaruhi perilaku agresi, yaitu 1. Kemiskinan. Bila seorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami penguatan. Yang kedua yaitu anonimitas, bahwa terlalu banyak rangsangan indera dan kognitif membuat dunia menjadi sangat impersonal. Setiap individu cenderung menjadi anonim atau tidak mempunyai identitas diri. Dan bila seseorang merasa anonim, ia cenderung berperilaku semuanya sendiri, karena ia merasa tidak lagi terikat dengan norma masyarakat dan kurang bersimpati pada orang lain. Nomor 5 yaitu peran belajar model kekerasan. Anak-anak banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui televisi dan juga games ataupun mainan yang bertema kekerasan. Nomor 7 yaitu proses pendisiplinan yang keliru. Pendidikan disiplin yang otoriter dan penerapan yang keras, terutama dilakukan dengan memberikan hukuman fisik, dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi anak. Pendidikan seperti ini akan membuat anak menjadi penakut, tidak ramah dengan orang lain, dan membenci orang yang memberi hukuman, kehilangan spontanitas serta inisiatif, dan pada akhirnya melampiaskan kemarahannya dalam bentuk agresi kepada orang lain. Dan menurut Kartono, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi pada anak meliputi yaitu ada 4, yaitu kondisi pribadi anak, yaitu kelainan yang dibawa sejak lahir baik fisik maupun psikis, lemahnya kontrol diri terhadap pengaruh lingkungan, kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan kurangnya dasar keagamaan. Yang kedua yaitu lingkungan rumah dan keluarga yang kurang memberi kasih sayang dan perhatian orang tua, sehingga anak mencarinya dalam kelompok sebayanya. Kurang komunikasi sesama anggota keluarga, status ekonomi keluarga yang rendah, dan penolakan dari ayah maupun ibu, serta keluarga yang kurang harmonis. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat yang kurang sehat, keterbelakangan pendidikan pada masyarakat, dan kurangnya pengawasan terhadap anak, sehingga pengaruh norma-norma baru yang ada di luar. Yang terakhir 4 yaitu lingkungan sekolah, seperti kekurangan fasilitas pendidikan sebagai tempat penyaluran bakat dan minat anak, kurangnya perhatian guru, tata cara disiplin yang terlalu kaku, ataupun norma-norma pendidikan yang kurang diterapkan. Metode pemecahan problematika perkembangan peserta didik. Pendidikan merupakan proses pendewasaan diri sendiri, sehingga di dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar. Peningkatan pendidikan tentu saja tidak terlepas dari guru, orang tua, dan proses mengajar.
Di abad ke-21 ini, pendidikan seharusnya mampu mengarahkan pembelajar agar dapat beradaptasi dalam situasi yang baru, sehingga muncul dalam diri dan lingkungannya. Berbicara mengenai permasalahan pendidikan, maka kegiatan pembelajaran di dalam kelas menjadi faktor yang sangat esensial untuk dijadikan dan dievaluasi serta dirancang ataupun diperbaiki kembali untuk tercapai suatu tujuan pendidikan. Metode pemecahan masalah adalah suatu pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah untuk dipecahkan atau diselesaikan secara konseptual. Masalah terbuka dalam pembelajaran. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematic, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, menimbulkan masalah. Permasalahan situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi, atau disesuaikan. Menurut Sutan Rajasa 2002, 499. Pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau masalah perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Dalam hal ini, pemecahan masalah, peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan bagi para peserta didik untuk kedepannya. Peranan sebagai orang tua dan keluarga atau rumah tangga. Tugas dan peran orang tua, keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat, di mana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Dan dari situlah perkembangan individu, dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, minat, dan sikap dalam hidupnya. Peranan orang tua dalam pendidikan anak berupa pendidikan sosial. Keluarga pendidikan sosial adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendidik agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama. Untuk hidup bersama dengan orang lain dalam masyarakat, anak harus dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, peranan orang tua sangat penting untuk memberikan contoh tingkah laku sosial berdasarkan prinsip-prinsip agama berupa mengajarkan anak bertingkah laku yang sopan. Ada beberapa peranan orang tua yang harus dicontohkan kepada anak atau peserta didik. Nomor 1, orang tua menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama. Artinya, membuat suasana rumah tangga atau keluarga menjadi kehidupan yang taat dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini bisa dilakukan setiap hari. Hal ini dapat berhasil jika orang tua memberikan sifat atau contoh keteladanan atau kepemimpinan dan tingkah laku yang baik untuk menunjukkan kepada anak atau peserta didiknya. Oke. Nomor 2, menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, di mana hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak dapat bercecokan atau bertentangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan waktu luang untuk berkumpul bersama peserta didik atau anak-anaknya. Nomor 3, memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak. Kasih sayang yang wajar bukanlah berupa materi berlebihan, akan tetapi dalam bentuk hubungan psikologis di mana orang tua dapat memahami perasaan anaknya dan mampu mengantisipasinya dengan cara-cara eduktif. Nomor 4, memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak-anak, yaitu memberikan perhatian kepada anak berarti menumbuhkan kewibawaan pada orang tua, dan kewibawaan akan menimbulkan kata hati pengganti dalam diri anak. Kata hati pengganti ialah hasil didikan yang berwibawa pada diri anak, di mana anak akan melakukan hal-hal yang diinginkan orang tua jika berpisah jauh dengan orang tua. Maka anak akan ingat selalu apa yang diajarkan dan dipesankan oleh orang tua melalui proses yang berlangsung lama dalam upaya pendidikannya. Oke, yang terakhir, memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak di lingkungan masyarakat. Hal ini perlu diawasi oleh teman-teman bergaulnya,
disiplin waktu, pemakaian uang, dan ketaatan pada Tuhan. Mengenai teman bergaul, banyak hubungan dengan berhasil tidaknya upaya orang tua mendidik anak. Sebab jika teman bergaul anak kita adalah orang baik, maka upaya mendidik akan berhasil dengan baik. Dan sebaliknya, jika teman bergaulnya adalah anak-anak yang bandel atau nakal, mengenai pengaturan disiplin waktu, terutama ditunjukkan terhadap kegiatan belajar, sebaiknya dikurangi untuk bergaul dengan teman-teman yang bandel. Peranan seorang guru. Sebagai pendidik, seorang guru harus berperan aktif untuk menanggapi masalah ini. Dan cara penanggulangannya yang baik sebagai tenaga pendidik yakni melakukan pendekatan secara individual di luar jam belajar untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, kemudian memberikan sarana dan solusi selayaknya seorang guru agar masalah tersebut dapat teratasi dan tidak menurunkan prestasi belajar anak tersebut. Menurut Muhyiddin Syah, sebagaimana dipahami bahwa guru merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan yang sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan tujuan pendidikan. Menurut Sardiman, guru berperan penting bagi pemberdayaan dan pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya, semakin terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan seorang siswa dalam mengatasi permasalahan yang di luar lingkup pembelajaran. Seorang guru perlu memerlukan upaya-upaya preventif guna melaksanakan perannya dengan baik, yaitu 1. Guru hendaknya memahami aspek psikis peserta didik. Dalam hal ini, untuk memahami aspek-aspek psikis peserta didik, guru sebaiknya memiliki ilmu-ilmu tertentu antara lain psikologi perkembangan, bimbingan dan konseling, serta ilmu mengajar dan atau didaktif metodik. Nomor 2, adanya kesamaan norma-norma yang dipegang oleh guru. Hal ini dapat menimbulkan kekompakan dalam membimbing murid-murid. Nomor 3, melengkapi fasilitas pendidikan, yaitu seperti gedung, laboratorium, masjid, alat-alat pelajar, alat-alat olahraga dan kesenian, alat-alat keterampilan, dan sebagainya. Dengan lengkapnya fasilitas akan dapat digunakan untuk mengisi waktu luang, misalnya selama liburan sekolah. Peranan dalam masyarakat. Masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga setelah rumah dan sekolah. Ketiganya haruslah mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan. Apabila salah satu pincang, maka yang lain akan turut pincang pula. Pendidikan di masyarakat biasanya diabaikan orang karena banyak orang berpendapat bahwa jika anak telah disekolahkan berarti semuanya sudah beres dan gurulah yang memegang segala tanggung jawab soal pendidikan. Pendapat seperti itu harus dikoreksi karena apalah artinya pendidikan yang diberikan sekolah dan di rumah jika masyarakat terdapat pengaruh-pengaruh yang negatif yang merusak tujuan pendidikan ini. Karena itu perlu adanya sinkronisasi di antara ketiga tempat pendidikan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan ataupun komentar lainnya, silahkan disampaikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.